Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dong Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sambuluan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba kembali bahas tentang Donghua Battle to the Heaven yang sudah memberikan beberapa preview untuk episode-episode selanjutnya. Episode terbaru Battle to the Heaven telah diupdate. Episode ini dapat dikatakan sebagai episode dengan karakter paling banyak belakangan ini. Sebagian besar karakter dalam episode tahunan muncul di episode ini, termasuk Medusa yang sangat populer. Tetapi bisa dibilang bahwa karakter paling banyak dibicarakan di episode kali ini adalah Xiao Sun-er. Dari preview episode sebelumnya kita bisa melihat memang bahwa Sun-er telah merubah gaya rambut barunya di episode ini. Meskipun previewnya sudah muncul lebih awal, tapi karena waktu previewnya sangat singkat, banyak penonton yang masih sangat penasaran dengan gaya baru model dari Sun-er ini. Meskipun penonton tidak setuju dengan gambar asli permodelan baru, tidak dapat disangkal bahwa hal itu semakin meningkatkan minat penonton untuk pemodelan baru Sun-er. Dan memang sulit bagi Sun-er untuk menyaingi dua pendahulunya, yaitu Yun-Yun dan Medusa ya. Kita lihat secara umum bahwa karakter yang muncul, yaitu karakter Sun-er di episode ini, pada dasarnya sama dengan yang ada di trailer. Gaya rambutnya telah diubah dari bagian tengah menjadi gaya selendang ya. Namun rambutnya relatif masih terlihat jarang ya, dan tidak berrambut tebal seperti kebanyakan animasi lainnya. Dan yang paling disayangkan ialah dia belum memakai aksesoris, meskipun sebelumnya telah dirilis preview poster di web resminya Sun-er sudah memakai aksesoris rambut, tapi di episode 23 belum dipasangkan aksesoris tersebut. Mungkin ini baru dimuat di episode kedepannya ya. Sikap netizen juga terhadap model Sun-er sudah terbagi menjadi dua jenis kembali ya. Yang pertama berpikir bahwa Sun-er jauh lebih cantik dibandingkan dengan model sebelumnya, karena itu sudah termasuk peningkatan yang positif. Dan yang kedua berpikir bahwa semakin banyak Magic Digital Motion mengubahnya, maka akan menjadi semakin buruk. Jadinya citra Sun-er saat ini bahkan tidak sebagus sebelumnya. Admin secara pribadi berpikir bahwa ya permodelan baru ini cukup bagus dan tidak terlalu sulit untuk diterima. Revisi permodelan Sun-er yang terus-menerus sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pejabat animasi sangat mementingkan komentar dari penonton. Tidak seperti polarisasi Sun-er, netizen memiliki sikap yang jauh berbeda dengan permodelan yang baru dirilis, yaitu permodelan Xian. Dan banyak pemirsa menyatakan persetujuan dengan suara bulat untuk permodelan dari Xian ini. Jika kalian ingin berbicara tentang karakter yang paling dinantikan di babak kebijanan, maka Xian termasuk salah satu dari daftar teratas di dalamnya. Sebagai peran penting lainnya di babak kebijanan, dia juga memiliki banyak peran di plot selanjutnya. Penonton mempunyai harapan tinggi untuk Xian, tidak kalah dengan penampilan Ratu Medusa nanti ya. Dan pejabat juga bahkan mengumumkan model ini lebih awal ya, dan muncul di beberapa video promosi untuk Akademi Jianan. Tapi sangat disayangkan bahwa umpan balik dari pemirsa pada penampilan awal Xian di preview promosi awalnya tidak sebagus yang diharapkan oleh para pejabat animasi di Magic Digital Motion. Dan bukan karena Magic Digital Motion tidak tahu cara membuat permodelan seorang loli kecil yang cantik dan imut. Sebaliknya, Magic Digital Motion cukup mampu untuk membuatnya. Kita bisa melihat bahwa penampilan dari Yaoye, cucu dari Jie Xingtian, dan juga Nalan Yaran versi anak-anak terlihat sangat sukses. Terutama Nalan Yaran versi anak-anak yang bahkan lebih imut, dan tidak heran jika penonton akan sangat tidak puas dengan permodelan Xian. Lagi pula kita harus bisa membedakan dengan tidak dapat melakukannya atau melakukannya dengan baik adalah dua hal yang berbeda. Dan Magic Digital Motion juga tahu bahwa penonton tidak puas dengan citra Xian sebelumnya ya, untung saja belum dirilis ya. Jadi sebelum Xian dirilis, secara diam-diam Magic Digital Motion telah menyempurnakan atau mengupgrade permodelan dari Xian. Kita bisa dilihat di preview episode ke-25, Xian sudah ditampilkan. Dari preview terlihat bahwa Xian meskipun permodelannya masih sama dengan gaya kincir ganda, gambar keseluruhan telah berubah secara signifikan. Fitur wajah, warna rambut, dan pakaian cukup berbeda dari sebelumnya. Secara umum, tingkat kehalusan dan kecocokannya jauh lebih tinggi. Mungkin karena permodelan kasar sebelumnya, untuk perbandingan, sebagian besar penonton menyatakan persetujuan mereka terhadap permodelan Xian kali ini. Dan bahkan banyak pemirsa berpikir bahwa Xian cukup lucu dan sesuai dengan deskripsi novel aslinya. Membahas karakter di episode terbaru Battle to the Heaven memang sangat menarik, jadi
Pertanyaan dari admin, apakah menurut kalian perubahan permodelan dimensi sihir untuk Sun Er dan Xian memenuhi harapan kalian? Seperti orang-orang dari Black Corner juga belum dimunculkan. Oke teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian tentang penampilan Xian dan Sun Er dan juga beberapa karakter pemain yang sudah ditampilkan di episode Battle to Devon Yan Fan tentang peringkat 10 kuat yang akan dimulai di minggu depan? Silahkan tulis di komentar dan klik like jika kalian suka dengan pembahasan ini, share, dan juga jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar abang lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik seperti ini lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.